Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suparni MPDE, dosen tetap pendidikan ekonomi di STKIP Asia Riau, yang saat ini sudah berubah bentuk menjadi Institut Pendidikan dan Teknologi Aisyah Riau. NIDN saya 10 20 06 8603 dan atau NUPTK 3952 7646 6523 0352. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Pada kesempatan ini saya mengampu mata kuliah pengantar bisnis dengan kode MPE 2104 2 SKS di mata kuliah ganjil, yang mana ini mata kuliah keahlian prodi. Adapun deskripsi dari mata kuliah pengantar bisnis ini, yakni mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pengenalan pada pemahaman bisnis, pemahaman mengenai bisnis yang mencakup konsep dan ruang lingkup bisnis, manajemen sumber daya, dasar strategi bisnis yang mampu menganalisa dan memilih bentuk organisasi bisnis, pengelolaan sumber daya dan investasi serta strategi yang tepat dalam memenangkan kompetensi bisnis yang akan dihadapi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang keempat, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan jiwa kewirausahaan. Yang kelima, menguasai secara aktif penggunaan berbagai sumber belajar media pembelajaran berbasis ipteks. Yang keenam, menguasai konsep teoritis ekonomi yang mendukung pembelajaran ekonomi. Yang ketujuh, memahami struktur termasuk hubungan fungsional antar konsep ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu yang terkait. Yang kedelapan, menguasai media pembelajaran inovatif dalam bidang ekonomi. Yang kesembilan, mampu menerapkan pemikiran logis kritis secara sistematis dan inovatif. Yang kesepuluh itu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang kesebelas, mampu mengkaji implementasi, pengembangan, dan implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanis. Untuk capaian mata kuliah di pengantar bisnis ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup dan konsep bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu berpikir logis, kritis, dan inovatif. Yang keempat, mahasiswa memiliki jiwa bisnis serta dapat merancang sebuah bisnis, berpikir, bertindak secara fleksibel, visioner, tangguh, dan objektif. Yang kelima, mahasiswa mampu bekerja sama serta dapat memanfaatkan teknologi dalam sebuah bisnis. Sub CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bisnis dan lingkungan bisnis. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi peluang bisnis. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi perusahaan dan lingkungan perusahaan. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis sistem perekonomian. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah pengantar bisnis ini, yang pertama ada ceramah interaktif, yang kedua tanya jawab, kemudian ada diskusi, dan keempat itu penugasan. Nah, untuk referensi saya menggunakan buku pengantar bisnis karangan Murti Sumarni, kemudian ada buku pengantar bisnis karangan Tamrin, kemudian ada buku pengantar bisnis karangan Sardono Sukirno,
Kemudian saya menggunakan buku Akuntansi Pencatatan Siklus Jasa dan Dagang. Ini buku yang telah saya buat bersama tim. Materi pembelajaran pada mata kuliah pengantar bisnis ini yang pertama penjelasan kontrak perkuliahan, kemudian ilmu bisnis dan ilmu ekonomi, yang kedua dasar-dasar bisnis, ruang lingkup bisnis, dan bisnis perusahaan, lingkungan perusahaan, serta sistem perekonomian. Yang ketiga bentuk-bentuk perusahaan, yang keempat pemilihan letak perusahaan dan prosedur mendirikan perusahaan, yang kelima hubungan perusahaan dengan lembaga keuangan, yang keenam manajemen perusahaan, yang ketujuh struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan, yang kedelapan itu UTS, yang kesembilan sistem informasi manajemen, yang ke-10 fungsi produksi, yang ke-11 fungsi pemasaran, yang ke-12 fungsi keuangan, yang ke-13 fungsi personalia, yang ke-14 fungsi akuntansi keuangan, yang ke-15 business plan. Pelaksanaan perkuliahan pengantar bisnis ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, UTS dan UAS. Kemudian untuk penilaian kehadiran itu 10%, untuk tugas mandiri dan kelompok 25%, untuk attitude itu 10%, UTS 25%, UAS 30%. Baik, berikut video pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis dengan materi ruang lingkup bisnis di pertemuan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya. Pagi ini kita sebelum masuk perkuliahan ya, kita kasih semangat salam pagi. Salam pagi. Pagi, pagi, pagi. Dengan semangat pagi, maka belajar kita menjadi lebih bersemangat. Oke. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Nesya ya. Nesya ada kabar? Sakit. Oke, sakit ya. Nah, untuk memulai perkuliahan hari ini, kita buka dengan berdoa ya, dan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup bisnis ya. Yang mana pertemuan pertama kita sudah membahas tentang ilmu ekonomi ya, ilmu ekonomi dan ilmu bisnis. Nah, minggu yang pertemuan 1, 2 begitu ya. Nah, masih ingat yang dikatakan dengan ilmu bisnis? Apa ilmu bisnis atau ilmu ekonomi? Bidang pengetahuan yang mempelajari tentang bisnis Itu ilmu bisnis. ilmu bisnis itu adalah bidang pengetahuan yang mempelajari tingkah laku bisnis begitu ya. Nah, kalau ilmu ekonomi bagaimana? Ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan. Oke, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan, yang mana kita ketahui sumber daya ekonomi ini ya biasanya melibatkan misalnya adanya proses produksi misalnya ya, konsumsi, distribusi dan lainnya. Nah, kira-kira apa tujuan kita mempelajari dari ruang lingkup bisnis ini? Yang pertama, kita akan memahami ya bagaimana dasar-dasar bisnis tersebut ya. Kemudian bagaimana memahami ruang lingkup bisnis ya. Kemudian kita memahami bagaimana kita memahami lingkungan bisnis, kemudian mengidentifikasi bisnis-bisnis yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, ini
kita masuk ke materi di sini ya. Yang dikatakan ruang lingkup bisnis itu adalah bisnis merupakan serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau sekelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan dan laba. Jadi kalau kita lihat di sini, bisnis itu mendapatkan atau cara seseorang atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan dan laba. Nah, menurut Griffith di sini, bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan, ya. Nah, kemudian di sini bisnis juga merupakan kegiatan yang menghasilkan sesuatu baik barang maupun jasa, ya. Kemudian bisnis juga merupakan usaha perdagangan dengan menjual barang dan jasa kepada konsumen ataupun individu, perusahaan, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, ya, untuk mendapatkan keuntungan. Nah, misalnya penjualannya di mana? Misalnya ada di rumah sakit, kemudian ada di pasar, apalagi ada di swalayan, ya. Di mana saja? Ada lagi? Misalnya di bidang pendidikan, ya kan? Oke, nah itu adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang bisa dilakukan. Nah, kita lihat bagaimana peranan bisnis dalam kehidupan masyarakat. Coba dibaca Salsa. Peranan bisnis. Peranan bisnis sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat karena melalui kegiatan bisnis, suatu perusahaan akan dapat memenuhi setiap kebutuhan dari masyarakat konsumen yang beraneka ragam, sehingga konsumen merasa terpuaskan. Setiap perusahaan yang berkinerja baik dan mampu memberikan layanan yang memuaskan bagi konsumennya. Oke, jadi peranan bisnis ini menjadi sangat penting ya dalam kehidupan masyarakat. Ya, karena apa? Melalui kegiatan bisnis ini akan mendapatkan semua keinginan atau kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi penting artinya bisnis ini dilakukan. Nah, di sini ada nggak yang ingin menjadi seorang pembisnis? Ada. Berapa orang? Coba angkat tangan. Andra, ya, Abdurrahim, nah, Sasa. Nah, ini adalah calon-calon pembisnis di masa yang akan datang. Oke, kita lanjut. Di sini kegiatan bisnis di sini meliputi adanya kegiatan produksi, ya, adanya kegiatan produksi, kemudian ada kegiatan keuangan. Kemudian ada kegiatan pemasaran, kemudian ada pengelolaan sumber daya manusia. Kita lihat kegiatan produksi. Di sini adanya penciptaan barang dan jasa. Ada produk yang dibuat. Ya kan? Kalau bisnis itu kan menciptakan suatu produk. Nah, misalnya produknya dibuat misalnya bidang makanan atau apa lagi? Pakaian, ya, fashion dan yang lainnya. Nah, keuangan. Nah, kegiatan mencari dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dagang. Nah, dalam bisnis itu kan diperlukan yang namanya modal, ya kan? Perlu modal sehingga sehingga bisnis itu bisa berjalan atau berkembang. Kemudian setelah dijadikan produk, kemudian ada modal, baru ada pemasaran, kegiatan pemasaran. Penting nggak kegiatan pemasaran ini? Penting. Kenapa? Biar orang mengetahui, kemudian apa lagi? Biar orang membeli produk kita, gitu. Kemudian teknologi ini juga akan mempengaruhi, ya. Misalnya pengusaha atau perusahaan menggunakan teknologi apa yang sudah digunakan. Nah, sekarang kan ilmu pengetahuan teknologi itu semakin berkembang, ya kan? Perusahaan harus bisa menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Nah,
jenis-jenis kegiatan bisnis itu pada dasarnya ada di pasar monopoli ya. Kemudian ada di pasar monosoni. Kemudian ada pasar oligopoli. Kemudian ada pasar oligopsoni. Nah, ini adalah lingkungan atau jenis-jenis pasar ya dalam bisnis yang bisa dijadikan. Misalnya kita mau terlibat dalam pasar oligopoli gitu ya, melakukan bisnis di pasar oligopoli. Nah, selain peran juga ada tujuan dari bisnis ya. Apa sih tujuan dari melakukan bisnis? Kita lihat di sini. Pertama ada kebijakan dulu. Kebijakan bisnis di sini adalah satu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana, konsisten, ya, dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi adanya kebijakan yang dibuat dari siapa ini? Kebijakan biasanya pemerintah, ya. Pemerintah membuat peraturan ataupun kebijakan yang mengatur kegiatan bisnis, ya. Nah, kita lihat di sini tujuan bisnis, ya, secara umum, ya. Tujuan bisnis ini adalah menyediakan produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dilakukan. Ini adalah secara umum, tujuan umumnya, ya. Nah, selain dari tujuan umum, bisnis juga mempunyai jangka panjang, ya. Yang pertama ada market standing. Nah, di sini market standing itu adalah penguasaan pasar yang akan menjadi jaminan bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan, penjualan dan profit dalam jangka panjang, ya. Jadi bisnis itu dilakukan ada jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang kedua adanya inovasi, ya. Adanya inovasi di sini kita lihat adanya keinginan yang dicapai melalui inovasi, ya, menciptakan nilai tambah yaitu inovasi dalam produk atau barang serta inovasi keahlian, ya. Yang ketiga di sini ada physical. Nah, ini merupakan perusahaan memiliki tujuan pengusahaan terhadap sumber daya fisik dan keuangan untuk mengembangkan perusahaan menjadi semakin besar dan semakin menguntungkan, ya. Nah, kita lanjut di sini peluang dan tren bisnis di masa depan. Nah, kita lihat perencanaan bisnis menjelaskan kesesuaian antara kemampuan dan pengalaman wirausaha dan persyaratan untuk menghasilkan atau memasarkan produk, ya. Hal ini menentukan strategi produksi dan pemasaran, kemudian elemen-elemen hukum dalam organisasi serta keuangan akuntansi, ya. Nah, di sini ada beberapa atau menyusun beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Misalnya, apakah sasaran dan tujuan para pebisnis, ya kan? Kira-kira sebelum melakukan atau memulai bisnis kita melihat dulu tujuan dan sasarannya. Sasaran produk kita kemana? Apakah keseluruhan atau disesuaikan dengan usia, ya kan? Misalnya usia dari 0 sampai berapa? 10 gitu. Susu SD. Nah, misalnya kita sesuaikan pasaran kita, apakah tingkatnya dari usia kecil sampai ke atas atau dewasa atau dan lainnya, gitu ya. Nah, ini menjadi penting. Yang kemudian, apakah strategi yang akan digunakan untuk mencapainya? Strategi apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai bisnis tersebut, untuk mengembangkan bisnis tersebut, ya. Kemudian bagaimana strategi itu diimplementasikan? Setelah dirancang bisnis tadi, ya, kan kita buat tujuan tadi, sasaran kita apa, kemudian strategi
strateginya dibuat, kemudian diimplementasikan. Nah, kira-kira kalau untuk sekarang bisnis apa yang tren di masa kini yang kita sesuaikan? Kosmetik, Fashion ya, misalnya fashion karena kita lihat kondisi manusia ya. Kalau misalnya warga Indonesia itu banyak misalnya didominasi oleh kaum ibu-ibu, gendernya misalnya perempuan yang banyak. Nah, maka dilihat fashionnya sesuai, misalnya kita mau buat baju ya, nah itu sesuai karena ibu-ibu atau warga Indonesia itu kebanyakan adalah wanita dan itu rata-rata muslim. Nah, maka menggunakan membuat suatu fashion baju muslim, misalnya seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini peramalan penjualan harus disusun berdasarkan logika dan hasil penelitian serta menunjukkan pemahaman mengenai pasar yang ada, kekuatan dan kelemahan perusahaan dan cara yang digunakan untuk memenangkan persaingan. Nah, selain itu, perencanaan keuangan menunjukkan rencana para pembisnis untuk mengubah sebuah kegiatan ke dalam bentuk rupiah. Hal ini mendasari penyusunan laporan keuangan perusahaan, neraca laba rugi, peta keseimbangan serta ulang pokok dan anggaran menunjukkan berapa banyak uang yang dibutuhkan sebelum membuka dan melakukan bisnis. Artinya, setelah kita lihat ya, sebelum kita melakukan bisnis, itu terlebih dahulu kita melakukan observasi, kemudian melakukan penelitian. Nah, berdasarkan data tersebut baru kita akan rancang ya kan, bisnis apa yang akan kita buat, strategi apa yang kita lakukan ya kan. Nah, kemudian kita masuk ke sistem ekonomi sebagai solusi dari permasalahan ekonomi yang terjadi. Dapat dibedakan menjadi 4. Ada sistem ekonomi tradisional, kemudian ada sistem ekonomi pasar, dan ada sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi campuran. Jadi yang dikatakan perusahaan itu adalah keseluruhan perbuatan dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara pemerniagaan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian persediaan ya. Itu adalah pengertian dari perusahaan. Nah, bisnis melibatkan perusahaan ya, dan dalam bisnis ini biasanya ada faktor-faktor yang menjalankan bisnis. Faktor utama dalam menjalankan bisnis, yang pertama ada siapa? Konsumen. Kemudian tenaga kerja dan manajer. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya. Ada dua ya, Bu, intern dan ekstern. Dalam lingkungan ekstern ada lingkungan hukum politik. Ya. Untuk saat ini kira-kira apa pengaruh lingkungan hukum politik itu terhadap bisnis? Baik, terima kasih ya, Pak. Nah, di dalam bisnis itu ada lingkungan-lingkungan ya yang mempengaruhi, dan lingkungan ini dibagi menjadi dua, intern dan ekstern. Nah, lingkungan ekstern itu misalnya tadi di sini yang ditanyakan adalah lingkungan hukum dan politik. Nah, hukum ini biasanya aturan-aturan yang berlaku ya, atau kebijakan, adanya perubahan kebijakan yang berlaku dalam bisnis. Nah, itu mempengaruhi kegiatan bisnis misalnya. Kemudian politik ya, politik yang sedang berpengaruh atau yang sedang terjadi itu juga akan mempengaruhi bisnis, berkembangnya bisnis, maju mundurnya usaha atau suatu bisnis begitu. Nah, misalnya ada peraturan tentang undang-undang, misalnya ada peraturan terbaru tentang undang-undang konsumen. Nah, ini pelaku bisnis harus juga melihat bagaimana peraturan undang-undang tersebut, gitu kan? Karena kalau kita membuat suatu atau menciptakan produk, kita harus melihat dulu
Silakan, ada lagi? Saya mau bertanya mengenai keseluruhan ruang lingkup bisnis. Siapa saja yang terlibat dalam keseluruhan ruang lingkup bisnis ini? Baik, jadi ya. Nah, siapa saja kira-kira yang ada atau yang terlibat dalam kegiatan bisnis ini? Nah, yang pertama, misalnya adanya manusia, ya. Adanya manusia yang terlibat, kemudian ada modal dan ada tenaga kerja, apa lagi? Sumber daya. Ya, sumber daya alam, ya. Kalau tidak ada sumber daya alam, bagaimana produk akan dibuat? Misalnya seperti itu. Kemudian tenaga kerja juga. Kalau tidak ada tenaga kerja, walaupun sekarang ini sudah menggunakan mesin, tapi kan tetap ada pengelolanya, begitu ya. Oke, paham? Yui? Nah, untuk materi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Sifat? Silahkan. Jadi sebenarnya ruang lingkup bisnis itu terdiri dari berbagai aktivitas yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumen. Dan tujuan dari bisnis itu adalah untuk memenuhi segala kebutuhan konsumen dan mendapatkan keuntungan atau laba. Ya, terima kasih ya. Jadi ruang lingkup bisnis ini melibatkan adanya pemasaran tadi ya, kemudian adanya faktor-faktor produksi, kemudian ada lingkungan internal dan eksternal, ya kan? Nah, untuk tugasnya hari ini silahkan diidentifikasi bisnis atau tren bisnis apa yang saat ini, gitu ya. Untuk tugasnya silahkan dibuat tren atau diidentifikasi bisnis apa yang tren masa ini. Silahkan. Baik, sudah selesai tugasnya. Silahkan dikumpulkan tugas untuk mengidentifikasi peluang bisnis di masa tren masa kini. Silahkan dikumpul. Baik, udah semua ini ya tugasnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silahkan dicari atau dibaca pembahasan pokok kita itu tentang bentuk-bentuk perusahaan. Jadi silahkan dicari ya, dibaca di rumah untuk pertemuan berikutnya. Nah, untuk hari ini pertemuan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.